Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan udara yang sangat kondusif, ya, tidak hujan dan tidak mendung seperti biasanya. Alhamdulillah, kita bisa sama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu adalah menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semuanya insyaallah. Bapak sekalian, melanjutkan pembahasan pada kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini pada tema babun fi bayani kathrati turqil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Pengarang kitab ini memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian lakukan min khairin, dari satu kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, atas kebaikan itu, alimun, mengetahui atau maha mengetahui. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu dalam monitor Allah. Ya, tidak mungkin yang kita lakukan terlepas dari monitor Allah Subhanahu wa taala. CCTV yang begitu canggihnya bisa rusak, bisa tak berfungsi. Ya. Ada masanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya masa. Bahkan CCTV tidak bisa menjangkau ke semua tempat ketika memang tidak dipasang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, pada posisi apapun kita, melakukan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kata Allah, fa innallaha bihi alim, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Pada ayat selanjutnya, pengarang kitab ini mengutip surat Al-Baqarah ayat 197. Ya, tidak jauh berbeda, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya, tadi ya, Allah disebutkan, tapi di ujungnya bentuknya fa'il atau ismul mubalaghah, alim, ya. Tapi sekarang menggunakan kalimat yang berbeda atau bentuk yang berbeda, yaitu fi'lul mudhari, ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Ini min di sini artinya litab'id.
Min yang berarti sebagian. Ada 5 jenis min dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Min khairin berarti dari satu kebaikan, ya, dari salah satu kebaikan. Ya'lamuhullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengetahuinya. Ya, bentuknya fil mudhari. Fil mudhari itu lil istiqbal wal hal. Ya, kata kerja bentuk mudhari itu maknanya untuk hari ini dan akan datang. Maka kapanpun Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Ya, bahkan apa yang akan kita lakukan Allah pun tahu. Baru mikir tadi, kita mau ngapain ya? Allah tahu. Belum dikerjakan Allah sudah tahu. Apa yang terbersit pada diri kita untuk melakukan satu hal Allah pun tahu. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat selanjutnya surat Az-Zalzalah ayat ke-7. Maka barang siapa yang melakukan satu pekerjaan mithqala, yang beratnya dzarratin, bagaikan biji sawi, khairan yarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti melihatnya. Kalau dia kebaikan Allah lihat, kalau dia keburukan Allah juga lihat. Dalam ayat yang lain surat Al-Jathiyah, man amila salihan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan salih, fali nafsih, maka perbuatan itu untuknya. Ya, jadi jangan dikira kita melakukan satu kebaikan itu untuk Allah, itu untuk kita sendiri sebenarnya. Ya, kalau baik maka itu untuk kita juga, kalau buruk itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gitu. Kalau kita melakukan satu kebaikan, itu kebaikan buat kita, bukan buat orang lain sesungguhnya. Pada dasarnya buat kita sendiri dan bukan untuk Allah, buat kita sendiri. Dan ketika kita melakukan satu keburukan, maka itu pun untuk kita sendiri. Kata musannif atau kata penulis kitab ini, wal ayat fil babi katsiratun. Ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini sangatlah banyak. Ya, tapi penulis ataupun pengarang kitab ini mencukupkan dengan 4 ayat ini. Wa ammal ahadits fakatsiratun jiddan. Ya, bahkan hadis itu lebih banyak. Wa hiya ghair munhasirah. Fanadhkur tarafan minha, yang enggak terhitung dan kita menyebutkan sebagiannya. Yang pertama hadisnya dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u la akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil 'amali qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi ini maksudnya adalah hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, gitu. Dari Abi Dzar dan seterusnya, aku berkata, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling utama? Rasul menjawab, al-imanu billah. Pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal jihadu fi sabilih, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu ayyur riqabi afdal. Ya, kemudian aku bertanya lagi, ya, hamba sahaya apakah yang paling utama? Qala, maka Rasul menjawab, anfasuha inda ahliha, yang paling, ya, yang paling apa, anfas itu, ya, yang paling berharga, ya, bagi pemiliknya, wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling besar harganya atau yang paling tinggi harganya. Qultu, maka aku berkata, fa illam afal, apa yang aku lakukan jika aku nggak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku nggak mampu untuk memerdekakan budak, katakan seperti itu. Apa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, tu'inus sani'an, kamu menolong orang yang membuat sesuatu, autasna ala akhraq, ya, atau kamu membantu orang yang tidak pandai melakukan sesuatu. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, ya, bagaimana jika aku kemudian, ya, tidak bisa melakukan, ya, amal-amal tadi, misalkan seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, takuffu syarraka 'anin nas, kamu menahan diri untuk melakukan perbuatan kejahatan kepada manusia, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika, maka itu sudah cukup menjadi sedekah bagi diri kamu sendiri. Oh, ya. Jadi ini jalan yang pertama ini untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihannya banyak. Ternyata, ya, sahabat Jundub di sini atau Abi Dzar, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, tapi kemudian dikenal dengan sahabat Abi Dzar. Beliau itu adalah seseorang yang dikenal sangat, ya, sangat bersahaja hidupnya. Jadi kalau kita bisa bilang bapak yatim atau bapak para du'afa, seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang kemudian tidak mau menjadikan atau takut dengan rasa sakit sebagai bagian dari ujian kepadanya, tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini justru malah meminta sakit agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sangat miskin, katakan seperti itu. Ya. Nah, beliau mengatakan, ya, jika tidak bisa melakukan tadi, jihad fisabilillah, ya, kemudian memerdekakan budak, ya, apa yang harus dilakukan, ya, kemudian bahkan sampai dia nggak bisa menolong seseorang untuk melakukan sesuatu karena itu butuh skill misalkan, ya, tapi kemudian Rasul mengatakan, ambil yang paling ringan untukmu, takuffu syarraka 'anin nas, kamu nggak berbuat jahat sama orang, atau kamu menghindarkan dirimu untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang, maka itu adalah kebaikan ataupun sedekah bagimu. Ini yang pertama. Hadis yang kedua dari Abi Dzar juga, ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, ya, pagi-pagi, ya, seseorang itu bisa bersedekah dengan ruas tulangnya, ya. Fa kullu tasbihatin shadaqah, maka setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Wa'mur bil ma'rufi shadaqah, ya, mengajak orang untuk melakukan kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah orang untuk melakukan satu keburukan juga sedekah. Wa yujzi'u, ya, min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha, kemudian dia diberikan pahala untuk melakukan dua hal atau dua rakaat, mengerjakan 2 rakaat di waktu duha. Ya, ini bagian dari sedekah. Gampang ya kalau kita lihat begini. Ya, kita nggak bisa melakukan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja sudah sedekah, gitu.
Bisanya cuma baca tahlil, la ilaha illallah, lakukan. Ya, berapa kali dalam sehari? Biasanya cuma 2 kali, 3 kali. Ya, tiap pagi, tiap siang kah, tiap sore kah? Bisanya cuma baca tasbih. Saat selesai sholat kita nggak bisa melakukan di waktu-waktu yang lain, tapi konsisten melakukan itu luar biasa. Ya, tiap kali kemudian kita takjub dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat kita mendapatkan satu kebahagiaan, kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan timbangan kebaikan yang lain yang lebih tinggi, misalkan mengajak orang untuk melakukan satu kebaikan. Bisanya cuma sholat duha setiap hari 2 rakaat, itu pun bagian dari sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiga, anhu radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridtu alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha wa fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumafu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapatkan, ini kata Nabi, maka aku mendapatkan fi mahasini a'maliha, pada amalan yang paling baik dari mereka para umatku itu adalah al-adza yumaqu 'anit thariq, sesuatu yang bisa mencelakai orang di jalanan. Itu termasuk perbuatan yang luar biasa menurut Rasulullah. Batu bisa membahayakan orang, kita lewat disingkirkan. Apalagi misalkan yang bisa mencederai orang ketika dalam proses perjalanan, kita singkirkan. Hanya dengan cara itu kemudian Rasul mengatakan itu termasuk apa? Bimahasini a'malihi, termasuk amal yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah. Dan aku menemukan amal yang buruk dari umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? An-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dia membuang dahak di masjid dan kemudian enggak dibersihin atau enggak ditimbun, la tudfan. Sederhana ya. Kita buang apa, misalkan meludah di sekitar masjid kemudian enggak dibersihin, itu jangan-jangan termasuk bagian dari sesuatu yang jelek dari perbuatan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana juga. Kamin, berapa banyak orang yang meremehkan sesuatu yang kecil. Padahal dari hal yang kecil kita bisa saja mendapatkan kebaikan. Berapa banyak orang yang melupakan hal-hal yang kecil di hadapan dia untuk diamalkan. Padahal bisa jadi gara-gara yang kecil itu kemudian dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadisnya, hadis yang keempat, ini masih dari Abi Dzar Abi Dzar sampai hadis kelima. Anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anna nasan qalu, bahwasanya manusia berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur, wahai Rasulullah, dhahaba, pergi, ahlud duthur, orang-orang yang punya harta, bil ujur, dengan kebaikan-kebaikan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka itu
ya, bersedekah dengan harta mereka yang paling tinggi, ya, atau dengan harta mereka yang luar biasa. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, ya, bukankah kalian juga sudah, ya, atau bisa bersedekah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid itu sedekah. Setiap tahlil sedekah. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya yang saya bacakan. Wa'mur bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatun, bahkan, ya, orang atau suami istri, ya, yang berhubungan pada posisi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan itu bagian dari sedekah, ya, disebutkan di sini, ya. Daripada kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Bapak-bapak sekalian, hadis ini berbicara tentang, ya, komplainnya atau curhatannya para penduduk Madinah yang mereka miskin, datang kepada Rasulullah. Curhat dia sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya iri itu sama orang yang banyak hartanya. Di sini diucapkan atau dikalimatkan dengan ahlud duthur. Ahlud duthur itu artinya adalah ahlul ghina wathara, orang yang banyak hartanya. Mereka datang kepada Rasulullah itu sampai nangis. Ya, beberapa anak-anak muda, orang-orang tua yang mereka dari kalangan orang-orang Madinah tapi miskin, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya iri sama orang itu atau sama mereka. Mereka banyak hartanya, mereka mudah sedekah, tapi kami gimana? Gitu. Kami nggak punya harta ya Rasulullah. Kami nggak diberikan harta seperti halnya mereka. Apakah dengan begitu kesempatan kami untuk bersedekah tertutup? Kata mereka seperti itu. Maka kemudian Rasulullah membesarkan hati mereka. Rasul itu membesarkan hati mereka. Bagaimana cara Rasulullah membesarkan hati mereka? Bukankah kalian sholat juga seperti halnya mereka sholat? Bukankah kalian juga puasa seperti halnya mereka juga puasa? Ya. Bahwa sesungguhnya tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid sedekah, dan seterusnya. Ini memberikan makna bahwa kebaikan itu tidak selalu diukur dengan materi. Ya. Bahkan bisa jadi orang berdakwah, ya, posisinya jauh lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang mengeluarkan hartanya. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan, bisa jadi posisinya lebih besar dibanding mereka yang bersedekah sekalipun dengan hartanya. Ya. Sama halnya ketika Al-Quran menyebutkan, ya, posisi orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah, dan seterusnya. Ya, orang-orang yang dianggap mampu memakmurkan masjid, kata Al-Quran dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah, itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid ini tidak selalu materi ternyata, tapi bisa juga dalam bentuk non material. Materialnya seperti apa? Orang bantu bangun, orang bantu ngasih karpet, orang bantu ngasih apa lagi? Ya, sound system, orang bantu ngasih apa lagi? Ya. Bentuknya materi. Tapi mereka yang tidak punya materi pun bisa, dan kemudian melakukan kebaikan yang hubungan dengan masjid, bahkan kemudian mereka dianggap pula sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Bagaimana caranya? Mereka datang seperti bapak-bapak ini, buat pengajian, sholat berjamaah, 5 waktu datang memakmurkan
masjid, masjid nggak kosong jadinya. Dia bisanya cuma azan, dia terus aja. Dia bisanya ya seperti Mas Iman, ya, datang tiap pengajian, ya, bawa merekam seperti ini. Nanti habis direkam, orang lain bisa ikut mendengarkan, ia nggak ikut kajian. Bukankah juga bagian dari sedekah? Jadi bagian dari memakmurkan masjid. Ya, jadi nggak cuma dihitung material sifatnya. Jadi sedekah itu jangan dipahami hanya dalam bentuk materi saja. Bahkan satu ketika ada orang yang juga dia miskin datang sama Rasulullah. Ya, Rasul dia punya harta banyak, saya nggak punya harta. Dia bisa bersedekah dengan hartanya karena hartanya begitu banyak. Bagaimana dengan saya? Lantaran orangnya bukan orang kaya, Rasul bilang sama dia, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum sama saudara kamu saja itu sudah sedekah. Islam ini luar biasa. Ya, jadi jangan berkecil hati. Itu kebaikan itu begitu banyak. Apa cara yang bisa kita lakukan untuk menempuh kebaikan itu? Dan kita berusaha untuk istiqomah dengan kebaikan itu. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat ini apa? Ya, bahwa tidak selalu material sifatnya kaitannya dengan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apapun yang kita lakukan hatta sampai hanya membaca tahlil, tahmid, ya, istighfar, bahkan misalkan seperti yang dilakukan oleh orang yang sampai kemudian Imam Ahmad saja ya, sampai datang ke rumahnya. Pernah dengar ceritanya? Ya, ada orang yang suka istighfar, tukang roti. Tukang roti ini suka istighfar. Tiap kali dia ngadon rotinya, dia istighfar terus. Sambil ngadon roti, ya, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang nggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang ulama besar. Ya. Beliau yang kemudian mendirikan madhab Ahmad atau madhab Hambali. Ya. Satu ketika dia datang dari negerinya atau negaranya menuju satu tempat yang cukup jauh, rumahnya si ya, tukang roti ini. Jauh perjalanan ya, nggak seperti kita hari ini bisa pakai busway misalkan, bisa pakai kereta misalkan, ya bisa pakai pesawat, jalan kaki berangkat cukup jauh. Nah, pendek cerita, dia kemudian beristirahat di sebuah masjid. Katakanlah Masjid Al-Kohinoor gitu ya. Dia istirahat di masjid. Leyeh-leyeh kalau kata orang Jawa mah. Nah, dia leyeh-leyeh ya, dalam masjid ba'da sholat berjamaah. Habis sholat asar lah katanya. Habis sholat asar, dia kemudian leyeh-leyeh dalam masjid. Ketika dia santai-santai dalam masjid, kemudian sama yang nungguin masjid, ya kalau kata kita di sini nggak baca itu, nggak boleh tidur di dalam masjid gitu kira-kira. Akhirnya Imam Ahmad itu nggak ada yang kenal. Imam Ahmad itu nggak ada yang kenal, padahal ulama besar. Ya, karena memang berbeda dengan hari ini, medianya sudah sangat luar biasa. Siapa yang nggak kenal Ustadz A misalkan, karena ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya misalkan, walaupun kita nggak pernah melihat. Imam Ahmad tidak dikenal saat itu. Ketika dia datang ke sebuah masjid, ya, dan kemudian saat istirahat disuruh keluar, dia pindah keluar masih disuruh pergi. Nah, dilalah ada tukang roti tadi, penjual roti tadi, tukang bikin roti tadi. Rumahnya nggak jauh dengan masjid. Ya. Kata tukang roti tadi, wahai Sayyid, sepertinya Anda lelah. Ya. Habis perjalanan jauh, istirahat saja di rumah saya. Istirahat sampai nanti lanjutkan kembali perjalanan Anda. Masuklah dia ke rumahnya istirahat. Ya, sambil dia beristirahat, dia lihat ini tukang roti. Setiap kali ngadon roti baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Imam Ahmad terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Sampai akhirnya dia bertanya sama tukang roti tadi, "Wahai Said, kok saya perhatikan Anda tiap kali ngadon roti sambil baca istighfar. Saya mau tanya, sudah berapa lama Anda melakukan ini?" "Sudah lama. Semenjak saya jadi tukang roti sampai hari ini. Sudah lama sekali. 20 tahun lebih saya melakukan ini. Tiap kali saya ngadon roti saya baca istighfar." Kemudian kata Imam Ahmad, "Sudah apa saja yang Allah berikan kepadamu?" Imam Ahmad tanya seperti itu. Seorang ulama besar tahu dia. Dia seorang ulama tahu. Ya, dahsyatnya istighfar itu seperti apa. Makanya dia bertanya seperti itu. Sudah apa saja yang engkau dapatkan dari istighfar yang engkau baca sekian puluh tahun ini? Kemudian kata dia, semua udah saya dapatkan. Apapun yang saya minta dari istighfar yang saya baca ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia minta apa dikasih semua sama Allah. Hanya ada satu yang saya minta belum dikabulkan sampai hari ini. Apa kata Imam Ahmad? Saya mau bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kaget dia. Terperanjat dia. Sayalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang kau cari. Ternyata gara-gara istighfar yang kau bacakan itu, inilah yang membuat saya datang ke tempat ini. Hadirin rahimakumullah. Kita bisanya apa? Kita mampunya apa? Ya, masa lisan saja nggak pernah sih melakukan hal-hal yang baik. Jangan-jangan lantaran kita nggak membiasakan hal-hal yang baik keluar dari lisan kita, sehingga yang keluar dari lisan kita itu hal-hal yang buruk. Ada seorang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Dia ahli bedah. Dia menulis buku. Bukunya judulnya Allah Sang Tabib. Saya pernah baca buku tersebut karena kebetulan saya juga mengajar ya, di kampus kesehatan. Jadi kadang-kadang mengait-ngaitkan kedokteran dengan agama seperti itu. Nah, di buku tersebut disebutkan begini. Satu kalimat yang sangat sederhana, tapi ini menjadi sebuah perhatian buat kita. Kata beliau begini, sumber kesehatan itu dari mulut, kata beliau. Beliau itu ahli bedah, tapi kemudian karena perjalanan spiritualnya cukup panjang, ya, yang tadinya dia nggak percaya sama kesembuhan itu dari Allah, kesembuhan itu dari dokter, kesembuhan itu dari obat dan seterusnya, tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada dia sampai akhirnya tertulislah buku itu. Saya baca pengantarnya demikian. Ya. Jadi dia mengatakan sumber sehat itu dari mulut. Apa yang masuk ke dalam mulut dan apa yang keluar dari mulut. Kalau yang masuk ke dalam mulut itu baik, halal, thayyib, ya, terutama bahkan kemudian ya terjaga dari apa-apa yang membahayakan bagi dirinya, dan yang keluar juga baik, insyaallah sehat dia. Ya. Yang keluar tasbih, yang keluar tahlil, yang keluar bukan marah-marahin orang, yang keluar bukan maki-maki orang, yang keluar bukan kalimat jelek, ya, kebun binatang dan lain sebagainya yang keluar, tapi kalimat-kalimat positif. Kalau bapak-bapak sekalian pernah membaca sebuah buku tentang mukjizat air itu yang ditulis oleh seorang profesor dari Jepang, ya, dia menulis satu buku yang berbicara tentang hebatnya air itu. Jadi air itu, ya, air putih misalkan, ya, ketika kita katakan baik, sesuatu yang baik, ternyata molekulnya jadi baik. Dia sudah melihat dengan
alat yang paling mampu melihat molekul air itu. Kemudian digambar atau di print out dalam bukunya itu dan diperlihatkan. Ketika dibacakan kalimat-kalimat positif, maka air itu molekulnya baik. Ya, dia contohkan juga ketika air itu diperdengarkan musik metal, maka bentuknya berubah jadi jelek. Sampai dia masuk Islam. Ya. Sekarang air Zam-Zam kenapa baik? Dibacain kebaikan. Dalam tubuh kita ini ada air. Apa itu? Darah. Iya kan? Kalau kebaikan-kebaikan yang sering kita ucapkan, tahlil, tahmid, takbir dan seterusnya, maka bisa jadi kesehatan yang akan muncul. Tapi kalau kemudian keburukan-keburukan yang sering kita lafadzkan, maka kemudian juga bisa jadi kesehatan itu jauh dari kita. Bapak-bapak rahimakumullah, saya lanjutkan hadis yang kelima. Hadis yang kelima adalah dari Abu Dzar juga. Di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ya, kamu jangan meremehkan satu kebaikan walaupun sedikit. Ya, walau hanya kamu bertemu dengan teman kamu dengan wajah yang tidak baik. Nabi saja itu pernah diingatkan. Nabi pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait asbabun nuzul surat Abasa itu. Iya kan? Surat Abasa itu turun berkenaan dengan Nabi itu wajahnya enggak enak sama orang buta yang datang kepada Rasulullah. Orang buta ini datang kepada Rasulullah, Rasul kemudian wajahnya enggak enak. Sederhananya begini, itu buta, gitu kan? Itu buta. Tapi Allah mengingatkan juga kepada Nabi, gitu. Padahal kalau kata kita melihat nggak sih dia? Orang nggak melihat, gitu. Buta saja kita harus tetap berwajah baik kepada mereka, apalagi dia tidak buta, gitu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, jangan meremehkan satu kebaikan, walau hanya kita itu, punya wajah ataupun bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang tidak menyenangkan seperti itu. Kecuali emang wajahnya udah begitu susah. Kayaknya wajahnya nggak nyenakin aja gitu. Ada ya orang kayak begitu ya. Padahal kata dia, maksud saya baik kok. Emang wajah saya udah begini aja kata dia. Saya lanjutkan hadisnya. Hadis yang ke 9 ini berkenaan dengan hadis yang ke 7 dulu maaf dari Abu Dzar disebutkan ini dari Abi Hurairah dari Abu Hurairah disebutkan man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Ini bapak-bapak yang suka datang ke masjid nih, subhanallah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid, kemudian kembali lagi dari masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan di surga baginya nuzulan. Apa itu nuzulan? Nuzulan itu diyafah wa kiramah. Awwalu ma yuqaddimu lidhaifi minal karamah. Jadi yang dimaksud dengan nuzulan itu adalah servis Allah nanti di surga bagi kita. Jadi kalau kita itu pernah bertamu sama orang Arab tuh itu servisnya luar biasa. Makanya orang Arab itu punya prinsip ihtiram ad-duyuf gitu, menghormati tamu itu. Jadi kalau kita datang ke mereka itu nggak langsung dikasih makanan bapak-bapak. Misalkan kalau kita langsung makanan, kalau dia nggak, pembukanya banyak,
terus kasih dulu apa, pembukanya halawiyat, misalkan makanan-makanan kecil, kasih lagi pembuka. Baru nanti saya sampai ketika datang ke mereka tuh agak kaget juga. Kapan kita makan? Belum kata dia. Belum juga. Ya, belum makan kita. Ini baru pembukaan. Ya. Jadi nuzulan itu artinya orang yang kemudian dimuliakan seperti halnya tamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an di sini disebutkan nuzulan min ghafurir rahim. Ya. Fallahu yukrimuhu fil dhihab wal iyab. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia ya, saat datang dan saat pergi. Ya. Jadi kalau kita datang ke rumah Allah, ya, maka Allah ya, seperti melayani seorang tamu yang sangat agung datang ke rumahnya. Nanti di surga pun demikian. Maka semakin kita sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti kemudian kita juga mendapatkan ya, pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang tamu yang datang kepada pemilik rumah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8 ya, ini perempuan ini ya. Ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsin syatin ya. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah kalian menghina, merendahkan jaratan li jaratiha ya. Tetangga kalian ya, walaupun hanya dengan kaki kambing. Jadi kita tuh memuliakan tetangga itu luar biasa. Jangan-jangan tetangga itu kadang-kadang udah kayak saudara sendiri. Ya, tapi jangan sampai kemudian nanti dia bersaksi di akhirat, ya, justru kita kemudian zalim terhadap mereka. Makanya hadis-hadis yang lain menyebutkan salah satunya adalah man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Jangan sampai itu ya, terhambat surga kita ya, gara-gara kita pernah berbuat zalim terhadap tetangga kita. Kalau kita nggak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, minimal jangan pernah menzolimi mereka. Kita nggak bisa ngasih sesuatu kepada mereka. Dalam hadis disebutkan misalkan kalau masak banyakin airnya, ingat sama tetangganya. Jangan makanannya dihabisin, airnya doang yang dikasih tetangganya. Keliwatan itu. Sisa doang. Sisa yang dikasih sama tetangganya. Udah lama, udah agak bau, baru dikasih tetangganya. Astagfirullahaladzim. Jadi makanan yang nggak habis di rumah baru kasih tetangganya. Mi, kata bapaknya. Atau Bu, Bunda gitu. Itu yang kemarin lepet kagak habis, kasih tetangga. Lepet yang kemarin pasti. Ya, nasi kuning yang kemarin misalkan, nasi uduk. Ya Allah, nasi yang kemarin. Kasih yang terbaik kepada tetangga kita. Ya, walaupun hanya di sini disebutkan walau firsin ya syatin, walaupun kaki kambing itu sendiri. Berikan yang terbaik. Ya, kambing itu kan luar biasa ya harganya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ya, ini banyak hadis yang menyebutkan, salah satunya misalkan ya, ada orang yang jalan ya, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fiha. Ya, mungkin hadis pernah didengar juga sama Bapak ya. Ada seorang yang dia berjalan ya menuju sebuah sumur ya, saking hausnya ya, kemudian fanazala fiha, bahkan dia sampai menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tersebut dan kemudian meminum air saking hausnya ya. Thumma kharaja ya fa idza kalbun yalhath, ketika dia keluar maka ada seekor anjing ya yang kehausan juga gitu ya. Faqala ar-rajul
laqad balagha hadzal kalb minal atash, ya, saking hausnya itu luar biasa lah ya anjing ini. Mithul ladzi kana qad balagha minni, seperti halnya dirinya saat kehausan. Fanazal bi'ra famalahu fahuma thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal qalb. Kemudian dia menolongnya ya, dan kemudian ya, bisa menjangkau air itu sampai kemudian dia bisa ya, kenyang, dan akhirnya diangkat lagi anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Qalu ya Rasulullah in lana fil bahaim ajran, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada kami fil bahaim ajran, pada binatang ternak juga ada apa? Ada pahala. Faqala fi kulli kabdin ratbatin ajrun, maka setiap ya dalam hal apa ini kabdin ratbin, ya, pada sesuatu yang hidup itu terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai ya, kita sama binatang pun enggak baik. Ada kisah begini. Kita kenal Buya Hamka. Kenal ya sama Buya Hamka. Pernah ditulis dalam buku Ayahku yang ditulis oleh anaknya, menceritakan tentang bapaknya yang luar biasa. Dalam buku tersebut penulisnya namanya sama dengan saya. Nama anaknya Buya Hamka itu Irfan ya. Jadi Buya Hamka itu luar biasa lah ya. Orangnya tidak pendendam, kita kenal beliau luar biasa ya. Salah satunya misalkan tidak dendamnya beliau dengan orang yang pernah memenjarakannya, Soekarno ya. Dia nggak dendam kepada Soekarno. 2 tahun lebih di penjara dia. Tapi ketika di penjara dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak di penjara, maka tafsir Al-Azhar ini nggak selesai. Ya. Ya, ceritanya begini. Dalam buku Ayahku itu diceritakan, ini saking Buya Hamka itu pecinta kucing. Jadi ada seekor kucing yang warnanya yang sering dipanggilnya kuning sama dia, kuning gitu. Ya sama Buya Hamka. Ya. Nah kucing itu kemana-mana ikut Buya Hamka. Ke masjid ya ikut. Ya. Sering berangkat kemana Buya Hamka diikuti sama kucing tersebut. Ya. Begitu nurutnya dia sama Buya Hamka. Begitu sayangnya dia sama Buya Hamka. Sampai ketika meninggalnya bapak-bapak sekalian. Ketika meninggalnya ya, kemudian Buya Hamka dikubur, itu keluarganya nyariin itu. Mana si kuning nih? Mana kucing yang biasa ngikutin Buya Hamka? Ya. Ternyata ketika datang ke kuburan keluarganya, salah satu keluarganya, kucingnya lagi di kuburan. Saking dia nggak mau jauh dari tuannya. Bisa dibayangkan begitu sayangnya Buya Hamka. Sampai ya akhirnya ya itu menjadi inspirasi bagi anaknya itu si Irfan menulis dalam kisah bapaknya sendiri bagaimana beliau begitu sayang dengan hewan ternak itu. Jadi disebutkan di sini, ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran. Ya. Bukankah ya Rasulullah, bukankah pada binatang itu ada kebaikan, ada pahala? Ya, Rasul mengatakan fi kulli kabdin ratbatin ajran. Ya. Bahkan dalam setiap yang hidup ya, kita melakukan satu kebaikan, di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semoga apa yang sama-sama kita bahas pada malam hari ini ya, bermanfaat buat kita semuanya. Jangan berkecil hati dengan kebaikan, melakukan kebaikan apapun, bentuk kebaikan itu sekecil apapun. Kalau sekarang hubungannya dengan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua PRM, hubungannya dengan organisasi, misalkan Muhammadiyah, lakukan apa yang kita bisa. Ya. Jangan berharap melakukan terbesar yang kita bisa, jangan. Bisa jadi nggak bisa melakukan itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jadi jangan, oh saya mau melakukan ini, nggak usah. Jangan-jangan nanti malah nggak ikhlas. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Ya.
Saya bisanya begini, ya bismillah beginilah. Seperti ini yang saya lakukan. Ya. Ta'lim di sini, di sana dan sebagainya. Gak bisa melakukan lebih seperti yang dilakukan orang lain, ya mungkin sebatas itu kemampuan saya. Yang penting terus kita menjaga keikhlasan kita, dan bisa jadi itu menjadi pemberat timbangan kita. Daripada kita terlalu berharap besar terhadap apa yang bisa kita lakukan, tapi pada kenyataannya fisik kita nggak mendukung dan lain sebagainya. Karena kita juga punya hak buat yang lain, keluarga kita, ya kan? Jangan sampai kita seperti lilin, nerangin yang lain, kita sendiri terbakar. Jangan sampai seperti itu. Semangat dakwah, tapi rumah ketinggalan. Ya, anak istri nggak didakwahin. Di luar terkenal sebagai seorang pendai, tapi di rumahnya berantakan. Jangan sampai seperti itu. Semuanya punya hak, sampai badan kita juga punya hak. Inna li badanika 'alaika haqqan. Ya. Jadi lakukan semampu kita, istiqomahkan itu, semoga itu menjadi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-'afwu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.